mama dan papa selama sekolah minggu online berlangsung. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik. Jangan lupa 5M. Jangan lupa memakai masker. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik. Ya pasti baik luar biasa. Adik-adik sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan, mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kamarijan, apa yang harus kita lakukan ketika kita datang beribadah? Kita harus fokus, tidak ada yang bermain, tidak ada yang mengganggu teman, dan fokus kepada Tuhan Yesus. Oke, adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian kawan-kawan ini hari Minggu. Ayo semuanya berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan pada sore hari ini. Kami datang kepadamu untuk memuji memuliakan akan Engkau Tuhan. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang Tuhan Yesus. Wah, betul-betul gabung semuanya tepuk tangan. Sekali lagi, tepuk tangan. Atau kadang manis gini, tepuk Yesus, 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 yes. Oke, semuanya ya. Yang di rumah ikut ya. Oke, kadang manis. 1, 2, 3, tepuk Yesus, 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 yes. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Wah, luar biasa adik-adik. Semangat ya. Kita harus semangat. Oke. Masih berdiri adik-adik ya. Kita angkat pujian lagi. Senin Selasa Engkau tetap Raja. Oke, semuanya. Senin Selasa Engkau tetap Raja. Rabu Kamis Engkau yang termanis. Jumat Sabtu Ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Sekali lagi. Senin Selasa Engkau
Sekarang semuanya duduk, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita. Silakan. Tuhan, gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih adik-adik yang sudah mempersembahkan pujiannya sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik
Adik-adik, kita angkat pujian Sungai Sukacitamu. Sukacitanya mana? Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Puji-puji setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi katakan sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Puji-puji setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Adik-adik, ayo semua bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini. Namun sebelumnya kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Katakan Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Adik-adik, kita satukan hati kita berdoa untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya semua persembahan pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap firman-Mu yang kami dengarkan pada sore hari ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Vanessa, Vennesa. Nah teman-teman, saat ini saya akan menceritakan seorang tokoh Alkitab yang tinggal di tanah Uz. Dia bernama Ayub. Ayub adalah seorang yang kaya raya, yang mempunyai segala sesuatunya. Ayub memiliki 10 orang anak, 7 orang anak laki-laki, dan 3 orang anak perempuan. Ayub memiliki rumah yang sangat besar, dan Ayub mempunyai hewan-hewan ternak yang sangat banyak, dan banyak sekali budak-budak yang terdapat di dalam rumahnya, atau yang kita sebut pembantu rumah tangga. Ayub adalah anak yang sangat dikasihi Tuhan, karena dia adalah anak yang setia, taat, jujur, dan sayang sama Tuhan, sama seperti Tuhan sayang kepadanya. Namun suatu hari ada suatu pribadi yang sangat tidak menyukai orang saleh seperti Ayub, yaitu si jahat iblis. Iblis datang menghadap sama Tuhan. Saat itu Tuhan sedang membanggakan Ayub. Tuhan berkata begini, "Lihatlah Ayub, dia tidak pernah mengecewakanku." Lalu iblis menjawab, "Ya, jelas saja dia tidak pernah mengecewakanmu Tuhan. Bagaimana dia akan mengecewakanmu kalau hidupnya selalu diberkati? Coba saja kalau hidupnya selalu tidak diberkati, pasti dia akan mengutukmu Tuhan." Lalu Tuhan membiarkan iblis untuk mencobai Ayub. Pencobaan demi pencobaan mulai menghampiri kehidupan Ayub. Mulai dari anak-anaknya meninggal, ternaknya mati, para pekerja pun ikut meninggal. Namun Ayub mengalami penyakit kulit yang membuat tubuhnya merasa gatal dan kesakitan yang luar biasa. Namun saat itu Ayub tidak meninggalkan Tuhan, walaupun istri dan sahabat-sahabatnya menyuruh Ayub untuk berhenti mengagung-agungkan Tuhan. Tetapi Ayub tidak melakukan hal itu. Karena kesetiaannya, Ayub pun dipulihkan oleh Tuhan dan mengembalikan 2 kali lipat hartanya dari kepunyaannya dahulu. Nah, teman-teman, dari kisah Ayub ini kita dapat belajar bahwa kita harus tetap setia walaupun kita telah mengalami banyak pencobaan. Sama halnya seperti sekarang ini. Virus COVID-19 membuat pekerjaan kita menjadi terhambat. Dan banyak yang berduka karena virus COVID-19. Tapi dari kisah Ayub ini kita dapat belajar bahwa kita percaya Tuhan akan memulihkan bumi kita ini, sama halnya seperti Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Terima kasih. Nah adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh adik kita bernama Venesia. Jika adik-adik mendengarkan dengan baik dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh, pasti akan mengerti cerita firman Tuhan tadi. Ya, cerita firman Tuhan tadi menceritakan seorang tokoh Alkitab dalam perjanjian lama yang sangat terkenal yang bernama Ayub. Alkitab mencatat beberapa hal tentang Ayub. Ayub dikatakan seorang yang hidupnya saleh, jujur, sabar, setia, takut akan Tuhan, dan menjauhi segala kejahatan. Berarti Ayub mempunyai sifat atau karakter yang disukai oleh Allah. Ayub juga seorang yang sangat kaya raya, mempunyai ternak, lembu, unta, kambing, domba, dan keledai, serta budak-budak dalam jumlah yang sangat besar.
Ayub juga mempunyai 10 orang anak, 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Wah, hidup Ayub sangat sempurna dan sangat baik keadaannya pada saat itu. Tetapi atas seizin Tuhan, kesalehan Ayub dicobai. Iblis diberikan kuasa untuk menghancurkan kehidupan Ayub lewat musibah dan malapetaka yang dialaminya. Tanpa menunggu lama, dalam sehari saja, apa yang menjadi milik Ayub dihancurkan. Semua ternaknya, lembu sapinya, dan unta keledai dirampas. Kambing dombanya pun juga mati. Serta penjaga-penjaga yang menjaganya juga mati. Kemudian semua anak-anaknya yang berkumpul pada saat itu di rumah anak yang sulung. Mereka makan-makan dan minum. Tiba-tiba angin ribut datang, menimpa rumah tersebut dan roboh. Ke-10 anaknya mati semua pada saat itu. Ketika mendengar hal itu, Ayub datang sujud, menyembah kepada Tuhan. Dalam Ayub 1 ayat 21 Ayub berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dalam mengalami masalah tersebut Ayub tidak menuduh Tuhan yang kurang baik. Apa yang dilakukan oleh Ayub tidak sampai di situ saja. Penderitaan Ayub pun ditambah lagi dengan bara yang menimpa dia. Dengan bara yang busuk dari ujung kepala sampai telapak kakinya. Penderitaan Ayub sungguh luar biasa. Tetapi Ayub tetap sabar dan tidak berubah setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang kita dapatkan dari cerita tersebut? Alkitab mengajarkan kita supaya kita tetap dalam keadaan apapun, mengalami masalah, cobaan, tantangan, bahkan penderitaan sekalipun, kita tetap berkata Tuhan baik dan jangan berubah setia kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Seperti Ayub yang telah memberikan panutan dan teladannya bagi kita. Dalam menghadapi apapun, Ayub tetap percaya bahwa Tuhan baik. Sebagaimana firman Tuhan katakan, tanpa seizin Tuhan sehelai rambut pun tidak akan jatuh dari kepala kita. Oleh karena itu adik-adik, Ayub semangat untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dan tetap mengasihi Tuhan. Demikianlah cerita yang kakak bisa simpulkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat Kak Carmelia dan teman kita Vanessa yang sudah membawakan cerita firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan pada sore hari ini. Persembahan dapat dimasukkan di dalam amplop dan minta tolong kepada mama atau papa untuk mengantarkan ke kantor gereja di Revival, atau boleh ditransfer ke nomor rekening sekolah minggu yang ada di bawah ini. Dan juga Kak, ada kotak yang sudah disiapkan di Villa Bukit Doda. Jadi kalau beribadah di sana orang tua boleh dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disiapkan. Oke. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami sudah selesai beribadah Tuhan Yesus. Saatnya sekarang kami memberikan persembahan. Terima kasih karena atas ibu dan ayah yang sudah memberikan persembahan Tuhan Yesus. Berkati agar persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan ya Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah ibadah. Kak, Ya, ada apa? ada yang ketinggalan, lupa. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, pada hari Minggu nanti, tanggal 12 Desember, itu ada ibadah Natal Sekolah Minggu secara online. Dan pada jam yang sama, jam 4 sore. Jangan lupa ya adik-adik. Demikianlah ibadah kita sore hari ini. Nah, doa penutup akan dipimpin oleh Kak Lucy. Sebelum kita mengakhiri ibadah di sore hari ini,
Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus sudah membawa kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati anak-anak sekolah minggu di Jalan Zebra, juga di Jalan Sulawesi, dari Balita, Pertama 1, Pertama 2, Pertama 3, Madya 1, Madya 2, dan Madya 3, juga Tunas Remaja, ya Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anak sekolah minggu GPPS ini ya Tuhan Yesus, fisik mental mereka Tuhan Yesus Engkau berkati. Tuhan, bahwa anak-anak ini semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta Tuhan, pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Berikan kepada anak-anak ini kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka yang sudah membimbing mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman ke sekolah, guru-guru sekolah minggu, dan Ibu Rita sebagai kepala sekolah, Kak Marijan sebagai wakil, juga semua guru-guru pembimbing, pengajar ya Tuhan Yesus yang sudah membawa kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua ya Tuhan Yesus. Berkati setiap apa yang kami kerjakan, berkati keluarga, rumah tangga mereka ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau juga memberkati ya Tuhan anak-anak yang sudah beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati juga semua anak-anak orang tua ya Tuhan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ikutilah ibadah Natal online Sekolah Minggu GPPS Palu dengan tema Feliz Navidad pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di channel YouTube Sekolah Minggu GPPS Palu. Dunia ini berusaha dikuasai oleh sekelompok manusia yang menamakan diri mereka PPB, Pasukan Penguasa Bumi, yang dengan berbagai cara menggoda dan menipu orang-orang agar hidup semau gue. Jangan lupa ya, kami menantikanmu. Pengambilan hadiah Natal akan dilakukan secara drive-thru selama 1 jam pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 pukul 5 sampai 6 sore setelah ibadah Natal online Sekolah Minggu di YouTube selesai. Bagi anak Sekolah Minggu wilayah Zebra, silakan datang menemui gurunya yang menanti di lokasi Sekolah Minggu Jalan Zebra. Dan untuk anak Sekolah Minggu wilayah Sulawesi,
silakan datang menemui gurunya yang menanti di Revival Belakang Jalan Sulawesi nomor 41. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Memelihara jalan-jalanku. Amsal 8 ayat 32. Terima kasih. Ayat 32. Terima kasih. Halo. Memelihara jalan-jalanku. Amsal 8 ayat 32. Amin. Amsal 8 ayat 32. Memelihara jalan-jalanku. Amsal 8 ayat 32. Amin. Amsal 8 ayat 32. Memelihara jalan-jalanku. Amin. Terima kasih. Amsal 8 ayat 32. Memelihara jalan-jalanku. Terima kasih. Amin. Amsal 8 ayat 32. Memelihara jalan-jalanku. Segala jalan Tuhan adanya adanya ayat Hosea 14 ayat 10. Segala jalan Tuhan itu adanya Hosea 14 ayat 10. Amin. 14 ayat 10. Terima kasih. Amin. Segala jalan Tuhan betul adanya. Hosea 14 ayat 10. Amin. Segala jalan Tuhan betul adanya. Hosea 14 ayat 10. Ayat 10. Terima kasih. Amin. Kuangga 31 ayat hatimu. Kuangga 31 ayat 6. Ayat 6. Ulangan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ulangan 31 ayat 6. Terima kasih. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Markus 85 ayat 13. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Bahkan Mazmur 85 ayat 13. Amin. Mazmur 85 ayat kebaikan. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Ayat 13. Amin. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 10. Terima kasih memberkati. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 43 ayatnya yang ke-10. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
dan di seluruh Yehuda dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Thank you, God bless you. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam keseluruhan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Selamat pagi kan, orang yang terdapat di 1 Korintus 15 ayat 8. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Kak, Tuhan memberkati. Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Makasih.